Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arindra Najwa Pasari dengan NIM 23 garis miring 51 garis miring SV garis miring 2258. Di sini saya akan mendemonstrasikan mengenai proyek yang telah saya buat, yaitu pada praktikum pemrograman geospasial perangkat bergerak, acara ke-10 mengenai retrofit. Nah, di sini yang disusun adalah ada Android Manifest, ada Java di model dan network. Di model ini berisi data Java, kemudian ada user. Di network ada API client, ada API service, dan ada main activity. Nah, sebelumnya di sini juga menyusun layout dengan nama activity main. Nah, yang pertama di build grade, di build Gradle ini menambahkan, nah ini mengganti compile SDK-nya jadi 34. Kemudian di build feature, dan ini ditambahkan implementasi mengenai retrofit, dan implementasi circle view, dan ada implementasi mengenai glide. Nah, selanjutnya nanti bisa disinkronisasi. Setelah berhasil disinkronisasi, nah ini untuk Android Manifest. Kemudian ini untuk eh, tampilannya. Nah, nanti tampilannya di sini dia ada item, diatur dengan list. Di sini menggunakan linear layout. Kemudian diatur tag menggunakan tag list view. Di list view ini hanya menambahkan ID dengan ID-nya adalah TV nama. Kemudian di sini diatur width dan height-nya, match parent dan web content. Selanjutnya pada data.java di sini ini mengimport package dari Google Gadget JSON. Nah, ini dari JSON. Ini untuk kelas data ini mempresentasikan data survei yang berisi informasi pribadi dari lokasi dari seorang surveyor. Nah, ini setiap properties nanti ini memiliki anotasi dari serialis name ini yang digunakan untuk memetakan nama-nama properties GeoJSON dengan variabel kelasnya. Nah, di sini ada kelas data, kemudian serialized name ini untuk memastikan bahwa nama variabel sesuai dengan key-nya pada JSON dan memudahkan saat pembacaan atau menulis data dalam format JSON. Nah, ini dari nama supplier diatur di string menjadi nama supplier ini untuk usia, ada jenis kelamin, pekerjaan, ID desa, nama desa, ada latitude dan longitude. Kemudian, nah untuk metode seperti get nama surveyor, get usia dan jenis kelamin di sini, ini adalah uh, metode getter untuk mengakses nilai dari setiap variabel dari nama surveyor yang sudah dituliskan di atas. Nah, kegunaan dari penyusunan script ini untuk memudahkan pertukaran data JSON antara aplikasi dan API dengan memetakan data JSON ke objek ini tadi, objek ke Java. Kemudian ada user. Nah, di user ini dia mengimport Google JSON lagi, kemudian ada Java util.list. Nah, kelas user ini digunakan sebagai wadah untuk menyimpan daftar objek data yang mempresentasikan data individual setiap surveyor. Nah, ini ada serial name-nya dari data, ini mengaitkan variabel data dengan kunci data tadi, key dari data di dalam JSON. Kemudian di sini ada list data. Nah, list data ini mendeklarasikan variabel data sebagai daftar list dari objek datanya. Kemudian get data adalah metode yang mengembalikan daftar data yang tersimpan dalam user. Selanjutnya ada API client.java. Ini untuk importnya ada OKH HTTP 3 dan sebagainya. Nah, untuk API client ini mengkonfigurasi koneksi jaringan HTTP ke API atau API eksternal menggunakan retrofit. Nah, yang merupakan library populer. Retrofit itu sebuah library populer di Android yang memudahkan komunikasi HTTP. Nah, setelah membuat kelas API, di sini ada HTTP login interceptor. Nah, ini untuk log dari komunikasi HTTP-nya. Kemudian untuk set level di sini berguna untuk eh, men- merunning karena membantu
melihat permintaan dari respon jaringan. Kemudian di sini untuk OKHTTP client ini membuat dan mengirim permintaan HTTP-nya. Kemudian add inceptor ini menambahkan inceptor untuk mencatat log setiap permintaan dan respon. Kemudian retrofit build. Nah, retrofit build ini untuk mengkonfigurasi instansi retrofit. Kemudian dash URL. Nah, ini menetapkan URL dasar untuk API yang digunakan. Nah, di sini HTTP ini untuk pengaturan nanti untuk dasarnya, untuk IP yang akan digunakan. Kemudian klien ini mengkaitkan OKH HTTP klien yang telah disiapkan sebelumnya. Kemudian ini untuk menambahkan konverter JSON untuk menangani JSON. Nah, ini build ini nanti untuk runningnya di builder. Kemudian, nah, dari API ini, API klien di Java ini berfungsi sebagai konfigurasi utama untuk membuat koneksi API dengan API klien. Aplikasi dapat mengakses API internal menggunakan URL dasar yang ditetapkan tadi di atas ini dan melakukan berbagai permintaan HTTP seperti GET atau POST ke API. Selanjutnya ada API service. Nah, di API service ini menggunakan diimport, kemudian antarmuka yang mendeklarasi endpoint API untuk mengambil data pengguna dari server dengan menggunakan get all user. Nah, get all user aplikasi yang dapat uh, yang relevan dari server terkait pengguna di wilayah tertentu. Nah, dalam project yang saya buat menggunakan get dari data Cilacap. Nah, ini kode dari Kabupaten Cilacap dalam format JSON yang kemudian otomatis dikonversi menjadi objek data di Cilacap, Jawa Tengah. Kemudian di sini mengatur main activity, di main activity ini mengimport beberapa modul, kemudian main activity ini untuk mengambil data dari API dan menampilkannya di tampilan list view. Nah, ini untuk on create-nya dari main activity main. Ini list view dari TV nama ini mengambil referensi ke list view dari file layout activity main tadi yang diberi ID TV.nama dan disebut nama. Kemudian ini untuk membuat instance API server menggunakan API client. Kemudian ini untuk memanggil metode dari get all user untuk membuat permintaan HTTP ke get API yang mengembalikan daftar objek data. Kemudian ini daftar untuk menyimpan data yang akan ditampilkan di list view. Ini untuk mengirim permintaan API secara asinkron, yaitu respon EQ. Nah, kemudian ini diatur call on responnya. Nah, di sini setiap objek data diambil dan informasi seperti surveyor, kemudian ada jenis kelamin, pekerjaan, ID desa, nama desa, latitude, longitude. Nah, itu diformat menjadi string. Nah, ini ada gender. Nah, di gender ini diambil dari string gender. Nah, di string gender ini dari data dari dia diambil dari kit jenis kelamin, kemudian ada laki-laki dan ada perempuan. Untuk string ini ada surveyor, data dari diambil dari kit nama surveyor, kemudian usia, kemudian ada jenis kelamin, pekerjaan dan sebagainya. Nah, ini data user, kemudian di sini diatur layout dari simple list item 1 data user, kemudian ini untuk metode yang akan dipanggil jika permintaan API gagal. Nah, script ini berfungsi, script dari main activity ini berfungsi untuk mengakses data dari API, mengolahnya, dan menampilkan dalam list view. Nah, jika program ini dijalankan, nah dia akan tertampil seperti ini. Nah, ini terdapat nama surveyor, ada usia, jenis kelamin, seperti yang di sini. Nah, ini ada Supriyanto dengan usia 55, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan, ID desa, nama desa, latitude, longitude. Nah, data ini itu diambil dari eh, nah di sini ada dari SIG BPS. Nah, di sini bisa di search provinsi yang diinginkan. Contoh Jawa Tengah. Nah, di sini ada nama kabupaten,
atau kota dan kodenya. Nah, di sini yang diambil dari kota, kodenya dari Cilacap, ada Banyumas dan sebagainya. Nah, ini untuk skrip yang tadi dia untuk mengatur untuk menampilkan jenis kelamin, usia, nama responden, pekerjaan. Nah, ini diambil dari skrip ini. Nah, ini untuk HTTP anar ini itu diambil dari sini, dipanggil, kemudian dia akan diolah di activity untuk ini. Nah, ini untuk hasilnya. Nah, ini untuk ada perempuan laki-laki. Nah, ini untuk data dari Kabupaten Cilacap. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.